Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama Ibu Juwita Kartikaningrum, bisa dipanggil Bu Ika. Ibu berasal dari Universitas Islam Raden Rahmat Malang, dan Ibu mengambil jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Sebelum memulai pelajaran, Ibu mau membuat yel-yel nih. Yel-yelnya gimana ya? Jadi kalau Ibu mengucapkan selamat pagi adik-adik, kalian bisa menjawab pagi, 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 luar biasa, Allahu Akbar. Oke, kita mulai ya. Selamat pagi adik-adik. Pagi, 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 luar biasa, Allahu Akbar. Yeay. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang kegunaan uang dan berbagai mata uang asing dari berbagai negara. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita mulai pelajarannya ya. Adik-adik, tahu nggak sih pengertian dari uang itu? Pengertian uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa kekayaan berharga lainnya untuk pembayaran hutang. Beberapa ahli menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran, dan bisa disimpulkan uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, serta pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Bisa dipahami? Pada zaman dahulu itu masih belum ada uang kertas maupun uang logam yang digunakan pada saat ini. Jadi bagaimana Bu cara kita untuk membeli kebutuhan sehari-hari? Jadi caranya ada yang namanya sistem barter. Apa itu sistem barter? Sistem barter adalah kegiatan seseorang jika membutuhkan suatu barang, maka orang tersebut harus menukarkan barang lain yang ia miliki dengan barang-barang yang ia butuhkan. Itu yang disebut namanya sistem barter. Barter adalah kegiatan tukar-menukar barang dengan barang lain. Namun, dalam sistem barter, kita mempunyai kelemahan, yaitu yang pertama, sulit menemukan orang yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang sama. Yang kedua, sulit dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak. Dan yang ketiga, sulit dalam menentukan hasil perbandingan harga. Contohnya harga ballpoint dan pensil itu berbeda. Jadi, satu buah ballpoint bisa sebanding dengan beberapa pensil. Ini akan tentu sulit ditentukan. Yang kedua, uang barang. Tahukah kalian uang barang? Ayo, siapa yang tahu? Ya, dari berbagai kelemahan sistem barter, orang kemudian berpikir untuk mencari cara agar pertukaran dapat dilakukan dengan mudah. Kemudian muncul apa yang dinamakan dengan uang barang. Uang barang adalah uang yang terbuat dari barang dan diterima oleh masyarakat. Contohnya yang digunakan oleh masyarakat zaman dahulu itu salah satunya kulit kerbau, kulit kerang, gading, dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya, kemudian barang yang dijadikan sebagai uang adalah emas dan perak. Namun, masih terdapat kesulitan dan pelaksanaannya. Kemudian, emas dan perak pun tidak lagi dijadikan sebagai uang. Hal ini karena jumlah emas dan uang di setiap daerah tidak sama. Selain itu, persediaan emas dan perak lambat laun akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Maka pada zaman sekarang, emas dan perak biasa digunakan sebagai perhiasan. Sampai saat ini apa bisa dipahami anak-anak? Oke, lanjut. Untuk uang yang ketiga, uang saat ini. Uang apa
Apa saja yang bisa beredar saat ini di masyarakat? Tentu yang kamu tahu bahwa perkembangan zaman semakin maju. Sistem barter, uang barang, emas atau perak tidak lagi praktis digunakan dalam praktik jual beli. Hal ini mendorong lahirnya uang sebagai alat untuk membantu kelancaran proses pertukaran. Kalian tahu gak sih apa itu uang? Uang bisa diartikan sebagai benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara tukar-menukar dalam perdagangan. Dalam kehidupan sehari-hari saat ini, kita hanya mengenal dua jenis uang, yaitu uang logam dan uang kertas. Apa itu uang logam? Ya, uang logam itu yang biasanya berbentuk lingkaran. Uang itu terbuat dari logam. Uang logam terdiri dari pecahan dimulai dari Rp100, Rp200, Rp500, bahkan sampai Rp1000. Selain uang logam, apa ada lagi, Bu? Iya dong, ada lagi. Namanya uang kertas. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari bahan dasarnya kertas. Contoh, pecahan uang dimulai dari Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, bahkan sampai Rp100.000. Dan selain berbagai macam uang juga ada syarat-syaratnya loh. Ada yang tahu syarat-syaratnya apa? Bagaimana suatu benda dikatakan sebagai uang? Menurutmu, apakah benda pada gambar di atas bisa dijadikan sebagai uang? Perlu kamu ketahui bahwa tidak semua benda bisa dijadikan sebagai uang. Agar suatu benda dapat dikatakan sebagai uang, benda tersebut haruslah memenuhi beberapa syarat, di antaranya yang pertama, praktis, artinya mudah dibawa kemana-mana. Ditaruh saku bisa, ditaruh dompet bisa, dibawa pakai tangan bisa. Yang kedua, tahan lama, maksudnya tidak mudah sobek. Banyak orang yang menggunakan dalam jangka waktu lama, artinya tidak sampai expired ya, seperti makanan dan lain-lain. Yang ketiga, jumlahnya sedikit, langka dan sulit diperoleh sehingga nilainya tetap stabil. Yang keempat, digemari atau disukai oleh masyarakat umum. Kenapa bisa disukai masyarakat umum? Karena uang itu ada nilainya. Jadi kalau misalnya kita ingin membeli sesuatu, kita bisa mempergunakan uang tersebut. Dan yang kelima adalah diterima masyarakat sebagai alat pembayaran. Kemudian manfaat uang adalah sebagai alat tukar yang resmi dan sah dan sudah ditetapkan oleh negara. Yang kedua, sebagai alat pembayaran. Dan yang ketiga, sebagai ciri atau identitas negara. Di negara kita, Indonesia, mata uangnya namanya rupiah. Dan kemudian di negara India, mata uangnya bernama rupee. Di Italia namanya euro. Di Jepang namanya yen Jepang. Di Malaysia namanya ringgit. Di Meksiko namanya peso. Di Selandia Baru namanya dolar. Di Portugal namanya euro. Di Arab Saudi namanya rial. Di Singapura namanya dolar, dan lain-lain. Jika kalian ingin mengetahui berbagai macam tentang uang dan penjelasan lebih lengkap, silakan kalian browsing di Google dan di sumber lain-lain. Sampai saat ini bisa dipahami anak-anak materinya? Oke, jika sudah bisa diterima materinya, Ibu akan menutup perjumpaan kita pada kali ini. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran saya hari ini? Sangat senang, alhamdulillah. Cukup sekian materi Ibu kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang mengerti pada penjelasan Ibu. Terima kasih banyak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.